Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Amira TV dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam segmen yang sama bersama tokoh. Kali ini kita diterima dengan baik di rumah beliau, di kediaman beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Alaidin Koto MA, seorang akademisi, seorang pendidik yang telah berkiprah sekian puluh tahun. Kita sangat berbahagia, tersuja, diterima dengan baik di rumah beliau. Kita akan berbincang-bincang sederhana, santai, ya Bang ya? Ya. Boleh izin saya panggil Abang? Boleh? Ya boleh. Baik Bang, kita akan bicara terkait apa yang nanti bisa kita sampaikan Bang. Tapi kalau boleh, mungkin saya akan nanyakan dulu, ini Abang kira-kira background Abang kan setahu saya ada sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Perti di tingkat pusat, di PP, sekarang juga Ketua Umum ITSMI di Provinsi. Iya. Itu Bang. Nah kalau boleh Abang cerita sedikit sekilas Bang tentang organisasi Bang. Iya. Jadi kalau di Perti itu adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Oke. Itu sebuah organisasi besar. Kalau kita lihat dari segi sejarah, peran, dan kontribusinya kepada negara, kepada umat, Perti itu 3 besar Oke. di Indonesia. Pertama NU, yang kedua Muhammadiyah, ketiga itu Perti. Ya. Cuman Perti ini pernah tidak nampak selama hampir 40 tahun karena masalah konflik internal yang begitu lama. Tetapi orang-orang Perti, ulama-ulama Perti itu punya pondok-pondok pesantren yang muridnya itu puluhan ribu. Ya. Jadi berkontribusi untuk pendidikan umat dan bangsa kita. Nah, saya sekarang memang diamanahi oleh kawan-kawan. Sebenarnya saya diminta jadi ketua umum oleh Gitu Bang ya. Tapi saya tahu diri. Gitu. Pada muktamar terakhir. Iya. Yes, tahu diri. Kita tinggal di Riau dan seharusnya sebuah organisasi, apalagi organisasi ini setelah pecah sekian puluh tahun, Setelah kemudian vakum mungkin ya bahasanya. ya katakan seperti itu, pecahnya pecah dua, yang satu lari ke politik, ke P3, yang satu lari ke Golkar. Golkar, ya. Akibatnya sekolah-sekolah yang ada itu berjalan sendiri-sendiri saja. Ya, ya. Nah, ketika Islah tahun 2016 itu langsung disaksikan oleh Presiden sendiri. Jadi waktu itu, sebelum itu tuh, sesudah itu, maksudnya sudah Islah itu, tahun kemarin 2000 Muktamar 16 berarti 2021. Satu. Nah, sebelum itu banyak permintaan supaya saya bersedia jadi ketua umum. Abang dengan sadar memilih karena menyadari posisi domisili tadi ya? Iya, yang pertama domisili. Yang kedua memang kondisi organisasi ini membutuhkan organisasi ini dibina oleh orang yang betul-betul tinggal di pusat. Sehingga tidak menyulitkan dalam pembinaan organisasi. Konsolidasi gitu Bang ya? Jadi mobilitas kita kalau dari Riau ke apa kan membutuhkan banyak banyak tenaga, energi kan. Jadi saya minta jadi wakil ketua. Jadi Abang menjabat posisi sekarang wakil ketua umum di PP ya Bang ya? Di PP, ya, di PP. Okay. Kemudian tadi ITSMI Bang, Abang kan jadi ketua umum ITSMI di Provinsi Riau Bang? Iya. Jadi boleh cerita sedikit? Oleh kawan-kawan saya diminta juga menjadi ketua umum ITSMI. Sebenarnya waktu itu saya katakan saya sudah banyak memimpin yang lain, tapi mereka mengatakan untuk kali ini kami mengharapkan, kebetulan banyak juga adik-adik dari agak HI dipaksa ya, agak dipaksa dalam tanda petik, memuncul kesadaran saya kalau memang saya memang dibutuhkan untuk itu, dan lalu saya tolak, sementara ya katakanlah walaupun keterbatas kemampuan kita, saya salah kalau menolak itu. Akhirnya saya terima dengan catatan kawan-kawan itu mengatakan, Abang memimpin, kami membantu di belakang. Nah, pas sekarang hari ini terakhir itu Silaknas ITSMI di Makassar. Silaknas ITSMI di Makassar. Di Makassar ya. Okay. Makassar. Saya seharusnya berangkat, tapi karena ada
agenda yang sudah terjadwal dan tidak bisa saya pindahkan pada yang lain, saya tidak ikut. Tidak ikut hadir. Baik Bang, kalau boleh saya sedikit agak dalami terkait dengan peran Abang di Riau tadi. Sebelumnya kalau nggak salah Perti juga pernah jadi ketua umum pengurus Perti di Provinsi Riau Bang ya? Iya. Ya, sebelumnya ya? Iya. Oke. Nah, balik ke Riau Bang, ini kan Abang katakanlah dari Tanah Minang, lalu masuk ke Riau Bang. Tahun 80 kalau nggak salah Bang ya? 80 tamat S1 Iya. di Imam Bonjol. Oke. IAIN Imam Bonjol ya? IAIN Imam Bonjol. Jadi langsung ke sini. Iya. Dan Allah mentakdirkan saya tumbuh di sini. Oke. Dan waktu itu masuk jadi pegawai tidak terlalu sulit. Saya diterima di 3 instansi. Yang pertama di Pengadilan Agama, yang kedua di BKKBN, yang ketiga di IAIN waktu itu masih IAIN ya? Jadi saya pilih. Saran-saran senior-senior menyarankan, kamu kalau saya tengok kamu cocoknya di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ya. Jadi akademisi lah. Ya. Jadi akademisi lah, itu panggilan. Dan itu ternyata memang ya doa Umi saya juga. Ibu saya pernah berkata, Umi mau kamu 2. Yang pertama jadi guru atau jadi hakim. Oh. Nah, saya pun juga pernah jadi hakim honor di Pengadilan Agama karena waktu itu hakim Karena keahlian ya, karena keahlian. Karena lalu memang di S1 hire, saya, karena S1 saya itu di jurusan Peradilan Agama. Peradilan agama ya, peradilan agama ya. Peradilan Agama. Di Jadi IAIN Imam Bonjol Padang. Padang. Jadi doa ibu itu akhirnya kedua-duanya terkabul. Jadi guru dan jadi hakim juga sekaligus waktu itu. Tapi akhirnya saya memang menekuni sebagai guru lah. Baik. Dosen itu kan guru. Betul Pak. Guru pendidik Pak. Iya. Mudah-mudahan jadi pendidik lah. Artinya kalau saya hitung waktu Bang, dari 80 ke sekarang berarti sudah 43 tahun lah Ya. Abang berkiprah Iya. hidup di Tanah Riau Bang. Tanah Melayu. Itu Bang. Ya. Tadi waktu kita ngobrol ringan di ruang tamu tadi Bang, ada satu peribahasa yang menurut saya cukup kita perlu gali nih Bang, bahwa ya apapun kan hari ini Abang dari merantau lah bahasanya Bang, merantau dari Tanah Minang menuju ke Tanah Riau, Tanah Melayu Bang. Iya. Nah, kalau saya hari ini kan saya juga merantau Bang, bahasa saya Bang, merantau Iya, Bang. Dari Tanah Jawa, Solo ke Iya. Riau Bang. Nah, ada yang kita obrolin tadi Bang, terkait apa tadi Bang? Di mana Bumi bumi dipijak. dipijak, Iya. Di situ langit. langit dijunjung gitu Bang. Iya. Boleh Bang cerita sedikit Bang filosofi itu Bang? Nah, filosofi itu begini. Itu ajaran dari orang-orang tua dulu, dari Minangkabau. Orang Minang itu kemana pergi, dia harus, bukan hanya dia yang hidup, tapi juga menghidupkan tempat di mana dia hidup. Artinya apa? Dia tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Dia harus menyatu. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya orang Minang merantau itu harus dia menjadi orang yang bermanfaat di mana dia berada. Nah, cara bermanfaat yang pertama itu dia diterima dulu. Nah, cara diterima itu makanya dikatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit itu adalah simbol dari apa yang ditinggikan oleh masyarakat setempat. Apa yang dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan filosofi itu, di mana kita berada, siapa orang tua yang dihargai di tempat itu, kita hargai. Oke. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu, kita junjung tinggi. Ya. Nah, setelah itu kita menyatu. Oke. Nah, sekarang saya merasa negeri saya itu seperti 2. Sudah menyatu antara Riau dengan Minang itu bagi saya tidak bisa lagi dipisahkan. Kedua-duanya sudah menjadi satu. Dan saya katakan, saya dibesarkan di Riau. Dan dibesarkan oleh Riau. Baik. Juga. Baik Bang, artinya kita dalami yang Riau Bang ya. Ya. Abang sudah merasa dibesarkan oleh Riau ya. Ya. Jadi Abang seorang tokoh yang hari ini saya bisa katakan tokoh untuk katakanlah pendidikan Islam. Tapi Abang masih merasa bahwa Abang dibesarkan oleh Riau Bang. Iya. Itu Bang ya? Iya. Nah, kalau boleh kita bicara Riau Bang. Hari ini Riau ini kan sama dengan kondisi nasional hari ini Bang. Iya. Itu kan sedang menapai jalan politik nih Bang. Tahun politik kata orang. Iya. Artinya menjelang 2024 ini kan Abang pasti melihat situasi, kita khususkan di Riau saja Bang. Menurut Abang kira-kira Riau ini seperti apa kondisi terkini Bang terkait dengan politik praktis tadi Bang? Jadi sebenarnya kehidupan kita itu sendiri adalah politik. Itu Bang ya? Jadi kehidupan kita Bang, iya, sehari-hari? Iya, karena sehari itu adalah politik. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Sebab yang dikatakan politik itu segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan, dengan masyarakat.
kita tidak pernah terpisah dari persoalan masyarakat. Kalau kita berpikir tentang masyarakat, artinya kita sudah berpikir tentang politik. Apalagi berpikir tentang kekuasaan. Nah sekarang yang begitu nampak ke depan itu adalah masalah kekuasaan. Kekuasaan. Yang orang muncul ke publik ya. Muncul ke publik. Orang sepertinya berebut kekuasaan, kejar kekuasaan. Melupakan sekedar katakanlah ada aspek masyarakatnya, Bang ya. Iya. Jadi sepertinya kalau andaikan itu dibayangkan dalam dibuat sebuah film, itu para elit berebut kekuasaan, rakyat menengok aja gitu. Rakyat melihat nonton gitu, Bang ya. Yang ini sudah begini-begini. Harusnya, Bang, harusnya hari ini kita bisa mengatakan kepada para pemirsa Amira TV bahwa ketika kita di tahun politik ini harusnya tidak sibuk, tidak gaduh urusan dengan elit, Bang ya. Harusnya masyarakat diajak. Masyarakat diajak terlibat. Agar merasa memiliki proses ini, Pak ya. Oh, gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita melihatlah memang masyarakat diajak terlibat. Sudah mulai ya. Tapi ajak dukung-mendukung. Dukung-mendukung. Kita berbicara bukan soal dukung-mendukung, tapi soal bagaimana negeri ini bisa baik. Bagaimana negeri ini diurus sesuai dengan yang diciptakan oleh pendiri bangsa kita ini. Bukan oleh yang diinginkan oleh penguasa. Tapi yang diinginkan oleh pendiri bangsa. Para founding father. Pertanyaannya adalah di mana kita tahu apa yang diinginkan oleh penguasa? Para founding father tadi. Ya, para founding fathers. Di mana kita tahu? Pancasila. Baca Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang ada termaktub Pancasila. Itu yang asli. Disitulah pesan para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, menitip pesan kami ingin negeri ini seperti ini. Bukan yang diinginkan oleh orang yang para penguasa hari ini. Para penguasa hari ini. Oleh sebab itu tuh penguasa harusnya mengemban amanah ini merujuk apa maunya para pendiri bangsa kita ini. Bukan apa maunya kita. Saya melihat seperti itu. Nah, ke Riau juga begitu. Ke Riau dalam artian apa maunya para pendiri provinsi ini, negerinya maunya seperti apa. Bacalah dalam sejarah lahirnya Provinsi Riau. Oleh sebab itu, siapapun yang punya kekuasaan di Riau, merujuklah ke sana. Pada itu. Rujuklah ke sana. Ada catatan yang bisa kita baca. Ada catatan-catatan yang bisa. Jadi kita hendaknya menjadi pelanjut dari cita-cita pendiri bangsa. Para pendiri bangsa di tingkat nasional, di tingkat Riau, para pendiri yang ikut terlibat pendiri Provinsi Riau. Iya, betul. Baiklah. Nah, gitu. Jadi ini kita kalau bicara dalam tataran akademik, dalam tataran akademik seperti itu. Memang politik itu, logika politik itu adalah kekuasaan. Jadi orang yang terlibat dalam kekuasaan itu dia ingin berkuasa. Untuk berkuasa dia punya kepentingan untuk berkuasa dan dia lakukan apa saja. Tapi ingat, dalam politik ada moral. Ada akhlak. Ada etika. Ada etika. Jadi moral politik bangsa itu ada pada pesan yang terdapat dari warisan para pendiri bangsa. Moralnya di situ. Ketika diabaikan pesan-pesan pendiri bangsa, maka itu namanya politik yang tidak bermoral. Kalau politik tidak bermoral, maka hancurnya akan datang. Kita tinggal menunggu waktu saja. Menunggu waktu lagi. Makanya saya menarik pertanyaan Dinda tadi, kita harus kembalikan ke situ. Jangan sampai lupa, kata orang kampung saya itu, nanti jangan dialih di orang lalu. Diulang, Pak. Jangan dialih di orang lalu. Apa arti jalan dialih orang lalu? Pemimpin kita menggariskan jalan kita ini. Tahu-tahu orang yang datang kemudian punya kepentingan dialihkannya. Membelokkan. Dan dibuatnya kita lupa ke jalan ini. Dibelokkannya sejarah bangsa kita. Lalu lupa dengan tujuan awalnya. Lupa tujuan awalnya. Ada beloknya ke sini. Cara paling mudah untuk menguasai suatu bangsa, suatu negeri adalah dengan membelokkan sejarah negeri itu. Ini generasi muda harus tahu. Mudah-mudahan hari ini, Bang, pada titik hari ini, kita belum sampai pada term itu, Bang, ya harusnya ya. Masih dalam proses yang kita koridornya masih sesuai lah ya. Mudah-mudahan, Bang. Kita mengingatkan bahwa jangan sampai itu terjadi pembelokan yang melupakan sejarah pendirian Provinsi Riau, Bang ya. Saya melihat sekarang tidak cara mudah-mudahan itu nanti. Yang sekarang sudah ada pembelokan itu. Sudah Bang rasakan itu? Sudah, saya tahu. Kata orang kampung saya, sudah bersuluh matahari, sudah bergelanggang mata orang banyak.
katanya. Ya. Jadi sudah dibelokkan. Tapi masih ada yang mau jalan lurus, masih ada. Ya. Nah, kita harap yang menempuh jalan lurus ini jangan ikut orang banyak menempuh jalan belok ini. Baik. Ini kita. Ini pesan moral kita pada siang hari ini, Bang. Iya. Kita mendorong agar masyarakat luas untuk ikut pada posisi jalan yang lurus tadi, Bang, ya. Iya. Ya. Kalaupun ada hari ini yang katakanlah terindikasi sudah berbelok, ya kita harapkan dia tidak mendorong yang lain ikut berbelok, Bang. Iya. Mengarahkan kembali untuk lurus kembali, Bang. Gitu, Bang, ya. Kita harapkan dia sadar kembali. Ya. Kalau dalam term agama, kembali itu namanya taubat. Ya. Oke. Dalam politik ada tobat politik? Ada. Ada. Tobat politik ada, Bang, Ya, ya? ada, kenapa tidak? Oke. Ada tokoh kita sekarang dalam secara lahiriah dia tobat politik. Ya, ya. Siapa orangnya tengok aja nanti. Ya, ya. Dulu dia begini, sekarang dia kembali ke Gitu situ. ya. Oke, Bang. Baik, Bang. Oke, Bang. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, Bang. Para pemirsa Amira TV. Ini menarik. Yang saya kira ini bukan settingan loh ya. Ini ngobrol alami saja, ngobrol sangat cair. Saya ingin kembali ke proses Abang masuk ke Riau, Bang. Ya. Tahun 80, Bang, ya. Ya. Sudah berarti 43 tahun. 3 tahun. Sudah 43 tahun. Saya bisa sebut Abang orang Riau lah, Bang. Ya, betul. 43 tahun udah Saya lebih dari Riau. setengah umur Abang kan berarti. Ya. Abang usia hari ini 69 tahun, Bang, ya. 69. 69 tahun. Nah, kira-kira apa yang Abang harapkan terkait dengan Riau secara umum dulu, Bang? Bukan secara politik, secara umum dulu, Bang. Gimana? Jadi seperti tadi, saya ya orang sejarah juga ya. Dalam artian sejarah itu adalah jati diri. Oke. Suatu bangsa tidak akan maju kalau dia tidak ngerti jati dirinya. Oke. Jati dirinya. Termasuk Riau juga, Bang. Iya, apalagi, Oke. apalagi. Jadi kita berharap siapa Riau ini kan sudah menjadi Indonesia kecil. Indonesia kecil. Iya, Miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Oke. Jadi semua orang suku bangsa Indonesia sudah masuk. Sudah ada di Sudah Riau. Betul. Nah, kita harapkan mereka yang masuk itu tadi di mana bumi dipijak, Oh, di situ di lagi langit dijunjung nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita Melayu yang ada di Riau itu kita junjung bersama-sama. Nah, Riau hari ini hampir sama dengan Indonesia pada umumnya. Sekarang. Saya menengok kegambangan yang luar biasa di masyarakat. Gampang. Gampang. Bahasanya gampang. Gampang. Karena saya melihat dari elit yang paling elit sampai rakyat yang paling kecil, kita bergaul dengan rakyat yang paling kecil. Ada kegambangan. Kalau kegambangan itu masih lumayan, tapi sudah mulai mendekat kepada kecemasan. Saya melihat seperti itu. Jadi orang lain silahkan melihat seperti itu ya, dengan kacamata yang lain. Makanya kita berharap kembalilah ke dasar berpijak. Saya nulis buku, Ada, Bang. judulnya Boleh dilihat, Bang? boleh sebelum semua menjadi terlambat. Mari, Bang. Bentar. Mana buku? Ini. Oke, Bang. Ini. Sebelum semua menjadi terlambat. Iya. Oke. Ini judul ini saya ambil dari salah satu judul. Maaf, Bang, saya komentar dikit, Bang. Ya. Fotonya ganteng sekali, Bang. Oh, memang orangnya ganteng. Fotonya masih ganteng, saudara-saudara sekalian. Berbeda. Dia memang ganteng dari awal, Bang. ini buku ini terbit 2010. Ya. Dan fotonya tahun 2008 atau 2007. Ya. Waktu itu serang ganteng-gantengnya lah. Abang boleh ceritakan sedikit, Bang, ini, Bang, terkait dengan kondisi terkini, Bang? Ya, jadi kondisi negara kita hari ini sudah berproses jauh sebelumnya. Jadi bukan terjadi hari ini saja. Ya, betul. Nah, makanya saya tulis sebelum semuanya terlambat. Ini salah satu judul tulisan saya. Saya melihat sekitar mulai tahun berapa itu ya? Mulai tahun 2000-an lah, setelah reformasi. Setelah reformasi ya, era reformasi, Bang, ya? Begini, Oke. waktu era reformasi saya termasuk demonstran. Oh, Abang demonstrasi? Demonstran waktu itu. Padahal satu sudah dosen, kan? Udah, Oke. tapi saya bawa anak-anak Iya, mahasiswa itu tuh. Ada harapan yang luar biasa tinggi waktu reformasi. Tapi setelah berjalan sekian lama muncullah kekecewaan. Reformasi sudah beralih, sudah salah jalan. Realnya sudah berubah. Ya, makanya saya buat tulisan ini, buku ini. Oke. Sebelum semua jadi terlambat, kembalilah Pada apa sebenarnya hakikat reformasi itu. Untuk apa reformasi itu kita lakukan? Ya, kenapa harus kita reform apa yang sudah ada? Itu kan perubahan. Ya. Maka saya tulis buku. Ya. Ini buku ini sudah berumur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun Ya. buku ini. Oke. Jadi itu terbitannya, tapi tulisannya sudah berumur 15 tahun. Tulisannya dalam ini. Ya. Jadi itu maksudnya sebelum semuanya terlambat, saya ingatkan
Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Saya ingatkan itu. Dan sekarang hampir. Gitu. Tapi Abang hampir, melihat gitu ya? hampir baru ya. Abang melihat itu ya? Ya, saya melihat Ada itu. kondisi yang bisa kita katakan hampir. Ya, Gitu ya? hampir-hampir. Tapi saya ada sesuatu yang menggembirakan saya. Sekarang bangsa kita sudah mulai sadar. Oke. Mulai sadar. Tapi Abang melihat ini ya? Ya. Abang meneropong melihat ini ya? ya bangsa kita sudah mulai menggeliat, oh kita salah ini. Ada kesadaran Ada. bahwa kita menyadari ini Iya. ada kesalahan nih. Iya. Jadi ibarat kita jalan kan, Ya. jalan dibawa orang terus. Sudah jauh jalan. Lah, harusnya Ini tadi kemana gimana? ini? Oh, oke. Salah. Ya, Ya kan, ini salah. Nah, maka kata orang tua mengingatkan, tersesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Ini inti buku ini. ya, ya, ya. Ini. Baik. Saudara pemirsa sekalian, silahkan Anda dalami dengan mencoba mencari buku ini. Toko buku ada Bang ya? Ada di Ada. e-book juga ada. Ada ya? Iya. E-book juga ada Bang? E-book sudah ada ya? Iya. Di toko buku secara fisik, secara online juga ada di e-book. Bisa saudara cari, judulnya Sebelum Menjadi Terlambat. Sebelum semua menjadi terlambat. Ya. Baik, Bang, kita lanjut obrolan kita Bang ya. Balik lagi ke Rio lagi Bang. Saya agak sedikit mau mendalami Rio nih Bang, agar Iya. lebih menjadi lebih Iya. kita capture dengan pas gitu Bang. Iya. Oke, balik ke proses tahun politik ini Bang. Abang sebagai seorang akademisi, sebagai seorang tokoh Islam segala macam, ini coba Abang terpa atau Abang lihat kira-kira seperti apa Bang teropongannya Bang? Ya seperti abang katakan tadi, Ya. kondisi Riau sama umumnya dengan kondisi Indonesia, oke, secara nasional. Pada umumnya ada kegalauan, ada kerisauan, dan bahkan ada kecemasan. Ya. Saya lihat begitu. Tapi kan kita punya harapan Oh, baik jelas. kan? Harapan baik kan Bang? Nah, Satu. kira-kira apa yang dorong itu Bang? Yang pertama begini, bagi orang beriman sebenarnya kecemasan itu tidak perlu, tapi kerisauan itu perlu. Risaunya perlu, cemas tidak perlu? Cemas itu tidak perlu karena kita punya Allah, Iya, yang ada Tuhan pegang ya. kita. Cuma risau itu apa yang harus kita lakukan untuk kondisi begini, ya. Jadi orang Melayu identik dengan Islam. Jadi apa yang terjadi sekarang itu tidak akan terjadi kalau tidak izin Allah. Saya ingat judul buku Bang, Dunia Melayu, Dunia Islam Bang. Ya, Ya, gitu ya. itu kan judul buku itu ada sebuah kata organisasi Iya, Dunia Melayu Dunia Islam. iya. Jadi saya melihat Riau ini sekarang seperti itu, orang kan bergolak nih, dukung. Iya, betul, itu fakta Bang. Ya, kita lihat ada orang yang mendukung karena kepentingan. Oke, Tapi kita lihat ada orang mendukung tidak ada kepentingan apa-apa. iya. Nah, yang murni itu adalah tanpa kepentingan, Oke. no interest. Kenapa? Pendiri bangsa kita ini hanya satu kepentingannya apa? Kepentingan bangsa. Kepentingan pribadi nggak ada. Ya. Siapa sebutlah founding father kita. Semuanya nampak bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi. Buktinya apa? Setelah mereka selesai jadi pejabat segala macam, mereka tidak punya apa-apa kok. Betul, Ya. rumah masih rumah yang kadang ngontrak malah. Kontrak. Ya, ya. Pak Hatta berhenti jadi wakil presiden, tidak mampu membayar. 3 bulan berhenti jadi wakil presiden, tidak mampu membayar rekening listrik. Gitu Bang. Ya. Rekening listrik. Rekening listrik tidak mampu Tidak mau bayar beliau. Nggak Setelah bayar. 3 bulan tidak menjabat wakil presiden. Iya. Itu contoh teladan yang luar biasa. Saudara, Ya. Pak Hamka sampai tidak pandai mencari istri lagi. Karena bersumpah dulu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka umur beliau 43. Ya, ya. Tidak pandai cari istri. Pandai. Dibantu oleh teman beliau Soekarno mencari istri. Tidak Oh, pandai gitu ya. mencari istri kan. Begitu ya, dibantu sama Bung Karno ya. Begitu idealisme. Karena begini, cerita tentang Pak Hatta ini, saya dapat cerita dari ibu saya, kemudian saya baca setelah saya. Pak Hatta tuh Buya Hamka? Bukan, Pak Hatta. Pak Hatta ya? Pak Hatta. Oke. Jadi ibu saya bercerita kepada saya tentang Pak Hatta. Oke. Apa kata beliau? Pak Hatta itu seorang idealis, seorang nasionalis sejati. Kenapa? Kenapa gitu, Mi? Waktu sekolah di Belanda, beliau punya pacar, orang Amerika. Orang Amerika? Orang Amerika. Oke. Jadi Ini cerita dari ibu Abang ya? Iya, Bu. Oke. Tapi kemudian setelah itu Abang baca. Oh, Jadi gitu, ada bukunya. tulisannya. Itu tertulis Tapi ya? pertama kali dengar itu dari ibu. Dari ibu. Tuturan ibu lah ya? Ibu Abang sendiri ya. Papa tuh orang nasionalis sejati. Kenapa gitu, Mi? Saya panggil beliau Mi. Beliau bersumpah tidak akan nikah sebelum Indonesia merdeka. Tapi kamu tahu tidak kenapa dia sumpah atau keluarnya? Ya. Ketika libur, musim libur, yang pacarnya balik ke Amerika. Dan beliau balik ke Indonesia. Oke.
di Amerika itu pacarnya bercerita kepada bapaknya. Dia jatuh cinta pada seorang pemuda namanya Hatta. Ya. Dan dia ingin nikah Ya. dengan Hatta. Kata bapaknya, orang mana Hatta itu? Nah. Orang Indonesia. Di mana Indonesia? Nggak tahu, peta Nggak pun tahu. nggak terlihat. Nah, akhirnya ditengok nikah. Ya, tapi Akhirnya- awal tidak tahu di nggak mana tahu, Indonesia, nggak nggak tahu. Oke. Akhirnya dicarinya di peta, rupanya Indonesia ini negara jajahan Belanda. India Belanda waktu itu ya. Iya, India jadi- Belanda ya. Oleh sebab itu, kemudian apa kata bapaknya itu? Dia tidak mau. Ini orang jajahan. Ini orang jajahan. Kelas budak. Dihina lah. Wow. Bangsa Indonesia. Nah, si cewek Hatta ini Iya, iya. balik ke Belanda. Belanda. Apa yang katakan oleh bapaknya Disampaikan. disampaikan. Oh, waktu itu bersumpah Pak Hatta. Merdeka itu disumpah, Bang. Iya, saya tidak akan nikah, tidak akan kawin kalau Indonesia tidak merdeka, belum merdeka. Artinya terpicu dengan ketersinggungan. Ya tersinggung betul. Dianggap sebagai orang jajahan tadi. Yang jajahan itu. Jadi bersumpah dia. Memang itulah sampai merdeka kita proklamasi kemerdekaan. Umur udah 43 enggak pada cari bini lagi. Baru dan dibantu oleh Bung Karno cari Dibantu oleh Bung Karno cari istri. Itu Baik, kata Bang. Biar Hatta. Itu cerita sejarah menarik, Bang. Saya belum tahu itu, Bang. Saya baru tahu sekarang nih, Bang, cerita itu, Bang. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, kita akan membuktikan betapa para pendiri bangsa kita ini tidak punya kepentingan pribadi, tapi mengemban kewajiban moral untuk bangsanya. Itu yang harusnya kita patut contoh, Bang. Ya? Itu. Dalam proses hari ini pun kita contoh itu ya. Iya, Pak Agus Salim gitu juga. Ya, ya. Pak Agus Salim sudah jadi menteri luar negeri segala macam, tinggal di rumah petak, punya anak banyak kan. Bung Karno juga seperti itu, kan punya rumah dia. Ya. Sampai Bagaimana beliau- kalau ada yang nakal hari ini, Bang? Ya nggak sesusah itu lah, gitu. Bagaimana? Nah, jadi kalau begini, itu kan dulu. Itu Ya. kan dulu. Ayo. Sekarang, apakah harus seperti itu? Karena sudah berubah. Berubah. Nah, contoh itu dulu. Ya. Tidak harus seperti itu. Pesan Contoh, moralnya, Bang. Ya? Pesan moral, Pesan moralnya ya. kedepankan kewajiban. Kepentingan dan kewajiban, ya. Itu beda. Kepentingan dan kewajiban berbeda. Beda ya. Kewajiban itu ditunaikan. Oke. Kalau kepentingan diambil. Oke. Jadi kedepankan dulu lah. Apa kata Kewajiban. Apa kata Mahatma Gandhi? Jangan kau tuntut hakmu sebelum kau tunaikan kewajiban. Nah, sekarang kita tidak mungkin seperti itu. Dunia kan sudah berubah sekarang ya. Karena dulu beliau pejuang memerdekakan negara. Sekarang, tapi kita punya patron. Kita Punya punya patsun. patron. Ya, punya Punya patsun. contoh, punya Ya, patsun, ya. contoh. Ya, contoh. Contoh itu kita kedepankan kewajiban, ambillah hak setelah itu. Boleh, kenapa tidak? Itu harus. Secara wajar. Tidak mungkin kita atur dulu kita. Secara sepertinya wajar, Pak. Wajar. Dan tidak berlebihan. gitu Iya, ya. Oke. secara wajar, jangan secara kurang ajar. Jadi itu. Baik, Bang. Baik, Bang. Ini obrolan yang mengalir. Saya kira kita hal-hal mendalam bisa nanti kita lebih lanjut. Ya, ya. Tapi mohon maaf mungkin kita dibatasi oleh waktu. Jadi saya harus mungkin sampai kepada penghujung obrolan kita, Bang. Kira-kira kembali ke kepentingan atau Rio lah, Bang. Ya, Ini Rio ini kan harus kita utamakan, Bang. ya. Nah, dalam konteks ke depan kira-kira Bang punya pesan apa, Bang, untuk Pesannya begini, saya berharap dari manapun asal Anda, asal kita, ya, ketika kita sudah bermustautin di Riau, ya, jadikan diri sebagai orang Melayu Riau. sebagai orang Melayu Riau ya. Ya, jadikan diri. Itu juga Setelah- pesan ke saya Ya, pribadi, nih, Bang. iya. Ya. Baik, Jadi setelah itu tuh baru muncul tumbuh rasa memiliki. Dari rasa memiliki itu tumbuh rasa cinta. Bang. Ya. Dari cinta itu tumbuh rasa tanggung jawab. Dan berpikirlah, berbuatlah untuk daerah, minimal untuk lingkungan kita sendiri aja. Jangan sampai tidak mau tahu Baik, Bang. dengan negeri kita. Negeri Riau ini kan sangat kaya. Ya, kaya semua apa tidak ada. Betul. Tapi masyarakat masih seperti ini. Betul. Artinya secara sumber alam kita tahu Iya. sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu Rio penghasil Iya, alam yang luar biasa, Bang. iya, Tapi kok hari ini masih ada banyak yang kita tahu lah. Paling kelihatan kan kita selalu jalan kemana-mana, Bang. Nah, itu kita harapkan apa, Bang? Ada perubahan, ada apa segala macam untuk ke depan, Bang? kekayaan kita masih banyak. Oke. Ya, masih banyak. Jadi itu pertama. Yang kedua, para anak-anak muda, generasi muda, ya betul-betul lah sungguh-sungguh menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kenapa? Supaya sumber daya alam yang kita punya ini kita sendiri yang mengelolanya. Oke. Kita dikatakan orang, oh minyak Rio sekian puluh tahun lagi, minyak Rio tinggal sekian tahun lagi, apa iya? Ya, Kita nggak tahu. betul. Saya khawatir tidak. Ya. Dia masih banyak optimis. sebenarnya, ya. Abang optimis Optimis sekali. jauh lebih banyak masih dari. Kenapa Sumatera ini bernama Pulau Perca? Oh. Ini karena negeri yang paling kaya. Ini buku yang ditulis oleh Mana, Aryo Santos tentang apa namanya Atlantic, the Lost Continent, benua yang hilang itu.
Oke, Atlantis tuh Bang ya? Ya belum. Nah Atlantis benua hilang itu adalah ternyata Indonesia ini. Indonesia? Jadi seluruh kekayaan dunia itu dari sini. Oh, Dunia oke. timur di sini. Ya, ya. Dan Sumatera yang paling kaya sebenarnya. Kita nggak tahu. Oke, Bang. Makanya anak-anak muda kita, dalam Al-Quran dikatakan juga begitu, janganlah semuanya terjun ke politik. Dalam Al-Quran katakan berperang. Ya. Tapi itu kan politik. Hendaklah sebahagian dari kalian pergi menuntut ilmu, masuk ilmu umum, ilmu agama, kemudian kembali ke kaum untuk memberi ingat. Ya. Jadi kenapa ini adalah negeri paling kaya? Makanya wajar kalau negara kita ini diperebutkan oleh dunia. Oleh dunia. Karena semuanya. Tapi bahaya satu Pak. Ya. Karena kita diperebutkan, kita orang-orang luar, orang yang ingin menguasai negeri kita, nggak ingin bangsa kita ini pintar. Pintar. Nggak ingin maju. Nggak ingin maju. Kemudian nggak ingin bersatu. Bersatu, betul Bang. Jadi kalau sudah pintar, bersatu itu berbahaya. Bahaya. Karena akan Untuk mereka. menjadi Untuk mereka. kekuatan yang luar Ya, biasa. Jadi, ya. jadi kalau perlu ilmu pengetahuan, pendidikan pun sekarang sudah banyak yang bermasalah. Perpecahan di mana-mana terjadi. Nah, satu lagi terakhir. Kenapa Belanda bisa menguasai Indonesia sampai 3,5 abad? Ya. Padahal saya tengok di Eropa, Belanda itu negara kecil. Dan dia bukanlah negara besar di Eropa. Betul. Bukanlah negara yang disegani betul. Negara kecil, betul. Nah, Ya. Tapi kenapa dia bisa menguasai Indonesia sekian lama? lama. Senjatanya apa? Satu aja senjatanya. Divide et impera. Oke. Itu senjatanya. Dia adu domba orang Indonesia, akibatnya punya kekuatan. Ya, betul. Nah, sekarang Belanda kita usir. Ya. Tapi sayang, senjata Belanda kita gunakan Hari ini. untuk sesama kita. Dalam skala berbeda. Dalam skala berbeda. Ya. Jadi adu dombanya kita gunakan. Iya, iya. Belanda kita usir. Nah, akibatnya apa? Orang lain senang itu. Makanya kita himbau pada generasi muda yang pertama, belajar dengan baik, kuasai sains dan teknologi. Ya. Tapi yang sangat penting lagi berkaitan dengan kebangsaan kita, kenegaraan kita, jangan lupakan sejarah. Sejarah. Itu pesan daripada Bung Karno kan. Baik, Bang. Dan itu penting, karena sejarah itu jati diri. Kalau di istilah itu ada jas merah, Bang. Ajas. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Baik, Bang. Ini harus kita akhiri. Iya. Mohon maaf, tapi tadi saya sudah izin sama Abang, saya diperkenankan. Oh ya, pemirsa sekalian, beliau juga adalah penyuka, penggemar puisi. Banyak, sebenarnya ada 4 buku, Bang ya. Ada 4 buku antologi puisi yang beliau buat. Hari ini mungkin yang buku keempat sedang diproses, Bang ya. Iya. Nah, saya tadi udah minta izin ke beliau untuk diperkenankan membacakan satu puisi. Ya, Bang ya. Silakan. Pemirsa, mohon jangan komentar jika saya nanti tidak cukup bagus, Bang. Ini pertama kali dadakan lagi, Bang. Gitu. Baik, ini ada satu puisi yang dipilihkan beliau. Satu puisi yang dipilihkan beliau di satu bukunya yang ini yang ketiga, Bang ya. Iya. Buku yang ketiga. Buku ketiga, Damailah Indonesia. Saya diperkenankan beliau untuk membaca satu puisi. Boleh, Bang ya? Kita mulai, Bang. Silakan. Terima kasih. Ketika angin tak berembus lagi, wahai angin bertiuplah, kibarkan benderaku di langit biru, buangkan debu yang melekat, hilangkan air yang mengkarat, jangan kau diam tak berembus, jangan membisu tak menderu, benderaku butuh energimu, bangsaku lemas tanpa tiupanmu. Wahai angin yang menderu, jangan kau diam menyimpan ragu. Benderaku kan terkulai layu, benderaku kan lapu oleh air dan debu, jatuh ke bumi menunggu waktu, menjadi injakan si orang lalu. Saat itu bubarlah negaraku, saat itu hilanglah nama bangsaku, orang berebut segala penjuru, pasang bendera yang mereka mau, ambil semua jerih payah pahlawanku. Wahai angin, berembuslah. Semangati bangsaku yang sedang lelah. Bangunkan mereka dari hati yang gundah. Buatlah mereka tegak yang gagah. Jangan kau sampai tak berembus lagi. Benderaku kan jatuh ke tanah sendiri. Jadi sampah tiada arti. Lalu terkubur ke perut bumi. Tanah Melayu, 17 Agustus 2021. Itu, Bang. Maaf kalau kurang sesuai, Bang ya. Bagus, bagus. Mohon maaf.
Ini dadakan, Bang. Jadi pembaca puisi dadakan, Bagus. Bang. Iya. Gitu, Sudah Bang, ya. mulai berbakat nanti bisa puisi. Gitu, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Baik, pemirsa Amira TV sekalian, kita bisa akhiri segmen kali ini bersama tokoh. Saya ulang lagi, bersama Profesor Dr. Alaidin Koto, MA, yang sudah kita kenal sebagai tokoh Islam, pendidikan Islam di Riau. Kita berdoa mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, Amin. tetap bisa berkiprah untuk membantu Riau yang beliau yakini sudah membantu beliau tumbuh besar di Riau. Tanah Riau memberi beliau ruang untuk beraktualisasi dan seterusnya. Kita doa beliau tetap sehat selalu. Kita akhiri pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.